lanjutkan, support terus channel ini untuk berbagi berita terhangat, terviral, dan anti hoax tentunya. Dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya bosku. Dan bantu juga kami kabarkan berita ke seluruh masyarakat Indonesia dengan cara tekan tombol share yang ada di bawah bosku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan surat telegram rahasia soal antisipasi aksi demonstrasi dengan mogok kerja para buruh untuk menolak Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada hingga 8 Oktober 2020. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan dalam surat dengan nomor STR-645-PAM-3.2/2020 pertanggal 2 Oktober 2020, seluruh jajaran Polri harus melakukan langkah-langkah antisipasi demonstrasi sebab nantinya bakal muncul efek negatif pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat. Benar, telegram itu sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Aziz, di tengah pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema leg exto, kata Argo. Penerbitan surat telegram itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, di antaranya tentang kesehatan masyarakat dan penyebaran COVID-19. Antisipasi adanya demo itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, sebab saat ini sedang berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadi kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19. Ini juga sejalan dengan maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya, papar Argo. Bahkan dalam telegram itu Kapolri juga memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan patroli cyber di media sosial, tujuan untuk menangkal penyebaran informasi palsu atau hoax terkait isu Omnibus Law. Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita-berita hoax, kata dia. Dalam surat telegram rahasia itu setidaknya ada 12 poin perintah Kapolri, antara lain: 1. Melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial di wilayah masing-masing. 2. Mapping perusahaan sentra produksi strategis di wilayah masing-masing dan berikan jaminan keamanan dari ancaman provokasi yang memaksa ikut unjuk rasa dan mogok kerja. 3. Mencegah, redam, dan alihkan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aliansi guna mencegah penyebaran COVID-19. 4. Melakukan koordinasi dan bangun komunikasi yang efektif dengan Apindo, Disnaker, tokoh buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka memelihara Kamtipmas kondusif di tengah pandemi COVID-19. 5. Lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19. 6. Lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.
7. Secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya. 8. Upaya harus dilakukan itu di hulu titik awal sebelum kumpul dan lakukan PAM terbuka dan tertutup. 9. Jangan lakukan pencegatan di jalan tol karena dapat berimbas penutupan jalan tol yang dapat menjadi isu nasional internasional. Ini justru yang mereka kehendaki. 10. Lakukan gakum terhadap pidana, gunakan pasal-pasal KUHP, Undang-Undang Karantina Kesehatan dan lain-lainnya. 11. Siapkan rentan unjuk rasa dengan tetap mempedomani Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dan Protap nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis. 12. Melaporkan kesiapan dan setiap giat yang dilakukan kepada Kapolri, Asep Kapolri. Surat rahasia ini bersifat perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan. Pilkada, sudahlah.